Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang penghematan energi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja Bapak absen ya. Yang pertama ada Khairul Anwar, Hadir Pak. Andika, Hadir Pak. Fikri. Nggak masuk Pak, sakit. Oh, sakit. Udah deh. Langsung aja kita masuk ke materi ya. Apa sih maksudnya penghematan energi itu menurut Andika apa? Menurut saya penghematan energi itu adalah cara kita untuk mengurangi kehidupan listrik. Kalau menurut Khairul Anwar? Penghematan listrik Pak, biar biayanya nggak bertambah mahal. Benar. Apa sih yang harus dilakukan kalau kita menghemat energi? Yang pertama ada hemat pemakaian listrik, pemakaian air, memanfaatkan sumber energi dari alam, reduce, recycle. Yang pertama ada hemat pemakaian listrik. Kalau hemat pemakaian listrik itu matikan peralatan listrik yang jika sedang tidak digunakan. Kalau maksudnya dari ini, Andika punya TV atau kulkas kan di rumah, atau Khairul Anwar. Nah, jika Khairul Anwar sama Andika tidak terpakai, bisa dimatikan agar menghemat energi gitu. Terus hanya menggunakan peralatan listrik dari ketika kita membutuhkannya aja, jadi biar tidak boros lah. Terus ada menggunakan peralatan yang menggunakan listrik jika bisa dilakukan dengan tangan, seperti membuka kaleng, botol, dan lain-lain. Hubungkan lampu di halaman rumah dengan sebuah alat mengatur waktu atau timer fotosel sinar matahari. Lalu ada hemat pemakaian air. Jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Jangan menggosok gigi dengan juga menggunakan keran air yang mengalir. Terus ada mandi menggunakan gayung yang terukur dan seperlunya. Demikian pula untuk mencuci mobil dan segala macamnya. Lalu pelampung atau pada tangki penyimpanan air bekerja dengan baik. Nah, kita harus memanfaatkan juga energi dari alam. Contohnya matahari. Kalau lagi siang hari, kita nggak usah nyalakan lampu jika ada Khairul Anwar. Tapi nanti gelap nggak Pak? Kan gelap Pak. Enggak. Kalau dari sinar matahari kan terang. Kecuali bulan tuh baru kita harus menyalakan listrik supaya penerangan kita lebih jelas. Iya kan Pak? Kita harus hidup hemat apa supaya tidak boros. Iya, benar Andika. Sudah ada juga yang namanya reuse atau gunakan kembali. Gunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpanan barang lainnya. Jadi kalau misalnya ada kantong plastik itu jangan dibuang. Terus kertas bekas, surat dan amplopnya, kalender bekas dan lain-lainnya. Gunakan kain serbet, sapu tangan yang bisa digunakan kembali daripada kertas tisu dan kertas pembersih sekali pakai lainnya. Jika Andika memakai plastik itu apa sih namanya, buangnya itu lama, proses menguraikannya itu. Gunakan wadah yang di sini ada mengurangi, seperti yang tadi, mengurangi penghematan energi listrik dan air itu. Merawat barang-barang yang barang kita yang sudah miliki juga. Cetak beberapa halaman dalam satu lembar, gunakan fasilitas khusus pada printer. Menghemat staples, gunakan penjepit kertas. Beli produk yang bisa didaur ulang atau terbuat dari bahan daur ulang. Hindari produk dengan beberapa lapis kemasan jika hanya satu biji cukup. Dengan kata lain, jika memungkinkan beli produk dalam jumlah grosir, maka pakailah dengan sebaik-baiknya.
Nah, beli makan atau buah-buahan lokal karena lebih murah dan terjamin. Memesan menu lokal menghemat energi yang dibutuhkan untuk mengirim bahan makanan. Makanan segar sama dengan membutuhkan sedikit pembungkus. Cuci tangan, jangan lupa kebersihannya juga bisa. Kita juga harus bersih juga Pak ya. Iya, biar kita juga terhindar dari virus dan bakteri-bakteri. Minimalkan penggunaan pestisida, dari penggunaan tikus dari bahan kimia jika ingin membunuh atau mengusir tikus. Andika, berhenti menggunakan semprotan aerosol untuk mengurangi CFC yang akan menggunakan lapisan ozon bumi. Kurangi penggunaan bahan kimia saat membersihkan semua. Lalu ada recycle atau daur ulang. Gunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Gunakan tas daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan. Contohnya kayak koran, botol, kaleng plastik, kulit kaca, aluminium, serta bahan anorganik lainnya. Kalau plastik itu bisa didaur ulang nggak sih Pak? Bisa, Andika. Malah lebih bagus di daur ulang, soalnya kalau kita buang plastik itu menguraikannya lumayan lama. Tuh. Lalu ada kumpulkan sampah dan buang di tempat yang sesuai, yang seperti tadi dibilang harus bersih. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, sedangkan non organik bisa diolah kembali menjadi barang yang memberikan manfaat daripada dibuang sembarangan, misalnya ke sungai. Barang plastik bekas itu contohnya seperti ember, kemasan cat dinding, botol bekas minuman dan lainnya. Jika tidak mau menggunakan kembali, segera sumbangkan atau berikan kepada orang lain, Andika. Nah, ini penguraiannya. Kalau kertas itu 3-6 bulan, nilon lebih dari 30 tahun, kain 6 bulan sampai setahun, plastik lebih dari 100 tahun, filter rokok 5 tahun, logam lebih dari 100 tahun, permen karet 5 tahun, karet ban tidak bisa diperkirakan, kayu yang dicat 13 tahun, gelas 1 juta tahun. Jadi bahaya pemanasan global, ajarkan anak-anak dan cucu untuk menghormati serta turut menjaga alam. Beritahu kepada sebanyak mungkin orang sebagai warga bumi akan bahayanya pemanasan global. Luangkan waktu untuk memberi informasi terlibat dalam kegiatan sosial. Berarti semakin banyak penghijauan itu semakin bagus ya Pak? Iya benar, Andika. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Apa yang ingin ditanyakan dari Andika? Sudah Pak, kurang lebih. Sudah jelas ya. Terima kasih untuk waktunya, Andika. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak matiin juga nanti di